Sahabat kita yang satu ini sudah habis uang miliaran untuk menutupi hutang. Menghabiskan 4 rumah untuk menutupi hutang. Tapi hutangnya tidak habis-habis. Sahabat penasaran? Yuk kita lihat video berikut ini. Ada ke teman Jadi terus ngutang terus itu. Iya, ada ke kayak rentenir lah satu orang itu juga nggak bisa lepas. Jadi kayak kebayar utang lagi, kebayar utang lagi kayak gitu. Sholawat sampai ribuan kali udah kita lakukan. Bukan tidak mempan sih, memang kan Karena masalah. ada yang halang ya. Iya. Kayak mencari utang terus, padahal uang saya juga penghasilan kalau di itu, Bang, aku sebulan dapat segini. Saya kan ngerias ya, saya ngerias itu. Bang, sebulan aku segini loh ya, gini. Iya ya, tapi kemana duitnya? Oh, jadi gitu. secara pendapatan sih besar ya. Besar, Tapi habis habisnya buat bayar utang. Habisnya bayar hutang. Dan ngutang lagi juga gitu, jadi nggak berhenti-berhenti. Atau ibu habisnya bingung kemana uangnya, gitu nggak? Bisa juga, gitu. Kok habis ya, gitu. Jadi sekarang ibu merasa berhutang terus-terusan. Iya, sampai jual rumah saya yang di Jawa juga udah habis, semua habis. Terakhir kemarin kita ada rumah, kita over kredit. Jadi gini, kalau uang dapat banyak, uangnya dapat banyak, atau pendapatan ibu besar, tapi nggak jelas habisnya, itu ada jin silsilah salah satunya. Tahu jin silsilah? Jin turunan. Jin turunan itu berasal dari ibu itu memiliki orang tua, nenek atau kakek di atas, nenek kakeknya, mbah buyutnya, itu ada yang kategorinya orang pinter, ada nggak? Waktu itu dari bapak saya orang Sukabumi. Saya pernah dikasih sesuatu, suruh pegang. Nah, itu buat jagain saya, katanya gitu. Itu macan putih kalau nggak salah, kayak gitu. Baik, jadi bendanya bisa jadi dialihkan, tapi isi bendanya bisa tidak beralih. Ada seseorang memiliki keris atau batu gitu kan, misalnya batu apalah yang dikategorikannya memiliki khasiat tertentu. Nah, kan kadang suka datang ke sini, ini mohon dibuang gitu kan. Saya bilang membuang yang barang-barang seperti ini, yang paling penting bukan membuang wujud barang, tapi membuang dari hati. Ini dari hati kita udah lepas belum gitu kan? Masih merasa bergantung nggak? Efek kalau itu adalah macan putih, efeknya ibu mesti emosinya tinggi. Benar. Mesti emosi tinggi. Sama suami nggak takut, sama siapapun nggak takut. Itu berjalan di malam hari ibu nggak takut, di kegelapan ibu nggak takut. Nah, itu efek dari salah satu jin silsilah dalam bentuk adalah harimau. Mau yang putih, mau yang belang, terserah warnanya. Nah, tapi emosi ibu juga akan tinggi. Nah, biasanya yang mengambil uang ibu itu dia yang dalam konteks tadi adalah harimau putih. Kebanyakan orang tidak bisa melepas itu. Alasannya sudah ada perjanjian. Maksudnya perjanjian dari mbah buyutnya dulu. Tolong jagain anak cucu aku. Atau yang menerima benda ini. Nah, dia jagalah. Jaganya bukan atas perintah ibu. Tapi atas perintah yang di atas dulu. Ya, orang tua baheula, leluhur, betul. Leluhur dulu. Nah, itu sekarang masih ada. Sebagian orang tidak bisa melepas karena ada perjanjian. Kalau di sini bisa diputus itu. Kita bisa memutus itu. Syaratnya sederhana. Ibu mau mutus. Nanti kita akan buang paksa di sini. Karena kalau nggak dipaksa, yang seperti itu nggak bisa. Sama seperti mengusir seseorang dari rumah kita yang sudah lama. Kita suruh tinggal di rumah kita, terus kita usir keluar, kan nggak mau dia tidak bisa, bahasanya kan landas semudah itulah gitu kan, tidak bisa sanggon, mesti ada syarat-syarat. Padahal dulu waktu masuk kan nggak pakai banyak hal, nggak pakai banyak syarat dulu kan. Itu salah satu. Tapi apakah hanya satu? Atau ada yang dikirim juga? Atau ada kiriman juga? Atau ada efek dari rumah yang di Bintara? Karena sejak pindah ke rumah itu, merasa kehidupannya semakin hancur. Usahanya hancur, keuangannya hancur gitu kan ya. Nah, apakah di rumah itu juga ada masalah? Maksudnya ada yang mengganggu di rumah itu. Waktu kita baru nempatin beberapa bulan, ada teman ngasih tahu, dulu ada anak
anak kecil meninggal di rumah itu. Kita kan nggak tahu waktu beli rumah ya. Nah, meninggal kecemplung di situ. betul. Nah, kecemplung itu juga kan ada sebab. Kalau orang yang biasa, maksudnya kalau orang awam biasa melihat ya kecemplung jatuh. Tapi kalau dibalik itu kan bisa ada yang ngedorong. Bisa ada yang ngedorong, bisa ada yang lempar, bisa ada yang narik. Dan rumornya di situ tuh dulu rumah sebelum saya beli itu kan rumah kosong dikontrakin. Nah, banyak yang dikerjain sama di waktu pada ngontrak di situ lah gitu. Jadi, tapi kita sih nggak pernah secara nyata gitu. Iya, nyata tidak, tapi usahanya dibikin hancur. Nah, terapinya berapa kali gitu kali ya. Kalau dalam konteks terapi itu kan bukan sulap ya. Terapi itu adalah sesuatu aktivitas pengobatan ya kan. Baik dari hal yang medis maupun non medis. Kalau di sini kan terapi itu sekali. Jadi kita tidak berharap terapi itu berkali-kali. Sekali aja. Seperti yang saya lihat di Cuman pada dasarnya Ibu harus menjalankan 7 terapi keberlimpahan untuk menyelesaikan masalah dalam hidup dengan cara pendekatannya adalah syar'i. Pendekatannya adalah ibadah kepada Allah. Ruqyah Puntur di nomor 7. Jadi Ibu nanti dibalik setelah nomor 7 hari dilakukan buat penglaris halal. Uang digulung. Pernah lihat di video saya? Uang digulung. Terus baca surat Al-Baqarah 100 ayat 1 hari. Berarti kalau hari ini 100 ayat, besok ayat ke 101 sampai 100-nya lagi. Betul. Sampai habis diulang gitu. Betul. Terus gitu. Selama 30 hari. 30 hari ya. Oh, baik. Terus Al-Masurat ada zikirnya. Pagi petang. Pagi petang di-download di Play Store. Gitu kan? Garam ruqyah, mandi, ngepel dan minum. Mandi, ngepel, dan minum. Ngepel lantai. Iya, dikasih garam ruqyah. Kalau merasa rumahnya ada masalah, kemudian sedekah Jumat berkah setiap hari Jumat, bersedekah minimalnya 20.000. Kemudian yang keenam, cermin pasangan, ibadahnya selaras. Suami sholat malam, istri sholat malam. Suami puasa, istri puasa. Suami tahajud, suami duha, istri duha. Oh, jadi yang sunnah-sunnah aja ya? Yang sunnah-sunnah dan yang wajibnya itu jadi sama. Iya, sama. Seimbang kerja. Seimbang. Itu namanya cermin. Kalau cermin, kalau kita bercermin, kalau tangannya ke atas ya pasti di cermin juga ke atas. Nggak mungkin cerminnya ngikutin. Kecuali wanita ada halangan kan. Kalau ada halangan kan tidak bisa. Kita udah sampai usaha apapun, kita udah umroh, pulang umroh hancur. Begitu lagi. Iya, makin hancur. Terus coba saya pinjam handphone Ibu, saya mau foto wajah Ibu. Ya. Sholawat sampai ribuan kali udah kita lakukan. Bukan tidak mempan sih, memang kan masalah. Karena ada yang halang ya ibadahnya. Iya. Jadi pahalanya tetap ada, tapi efeknya jadi lambat. Tapi pada dasarnya Ibu bisa hari ini ke sini pun itu dari jikiran-jikiran sebelumnya. Mungkin ya, karena mau ke sini itu berat sebenarnya. Bagi Ibu, bagi Bapak tidak mudah untuk sampai ke sini. Saya foto wajahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat sini. Oke, Bapak mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari foto ini bisa kelihatan antara galau dan emosi. Saya marah ya, maksudnya kok kesel gitu ditahan. Kalau Bapak marah dan rasa malas. Jadi mau ngapa-ngapain tuh kayaknya, aduh, kayaknya nggak semangat. Tidur, kebanyakan tidur gitu. Iya. Hari ini mestinya dua-duanya dikelirkan, tidak bisa satu. Kalau satu tetap aja tidak bisa bersih. Dari badan Ibu pindah ke Bapak, Bapak ke Ibu. Iya. Dan satu lagi Pak Haji, anak saya pun bermasalah dari kecil. Mana fotonya? Anaknya. Saya itu bermasalah dari kecil sampai sekarang. Sekolah SD pindah setiap tahun. Masya Allah. Itu sampai kita ya jadi habis-habisan uang segala macam ya. Salah satunya gitu. Jadi melihat gangguan itu bisa dari foto aja. Jadi kalau Bapak misalnya ada di mana gitu, atau punya saudara atau tetangga, ini orang ini sakit misalnya lama nggak sembuh, atau ini usahanya kok hancur-hancuran, ada masalah apa enggak? Maksudnya masalahnya dengan goib apa bukan? Itu foto wajahnya di-share
ke WA. Nanti kita lihat dari wajah.